Yuke Sumeru memilih jalan sunyi, hijrah meninggalkan hingar-bingar panggung hiburan yang telah membesarkan namanya di kancah dunia musik rock. Dirinya kini menjalani hari-hari sebagai pendakwah, memberi tausiah dari satu pengajian ke pengajian lainnya. Basis yang pernah menjadi additional player di grup band Gong 2000 itu memantapkan hati untuk berhijrah. Nama Yuke Sumeru mungkin akrab bagi pecinta musik rock di tahun 80-an. Ia dikenal sebagai jawara pemain bass kebanggaan kota Bandung. Namun justru ketika berada di puncak kesibukannya dalam bermusik itu, dirinya ditunjukkan sebuah kedamaian dengan memeluk Islam. Dari perkenalan itulah, Yuke sedikit demi sedikit mulai belajar Islam. Yuke mengaku tidak serta-merta meninggalkan dunia hiburan, melainkan tetap berjalan di antara keduanya, lalu menjauh setapak demi setapak. Udah terkenal dari kecil tuh katanya ya, saya belajar agamanya nggak dari kecil, masalahnya tahu aja berdua ya. Kan kalau kita mati ada yang nanya apa? Itu dari kecil loh, katanya kata teman saya. Itu hadisnya ada, man robuka, man nabiyuka, man kitabuka. Betul kan? Setelah mantap berhijrah, Yuke mulai mendalami Al-Quran. Dirinya mendaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dalam kurun waktu 7 tahun, Yuke berhasil menghafal Al-Quran dan mendapatkan gelar masternya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Cara berdakwah Yuke memang dikenal sangat santun dan penuh hikmah, sehingga membuat para jamaah merasa nyaman. Untaian kata-kata yang disampaikannya begitu halus, sehingga mampu menggambarkan keindahan Islam dan menyentuh hati jamaahnya. Tuh dia Zak. Iya. Kalau misalnya dakwah mantan basis tuh kelihatan ya tangannya, tangannya tetap begini kelihatan. Ya. Tapi kalau tadinya gondrong ya kan, Iya. tadi pakai singlet aja, sekarang udah tertutup. Berhijrah. Kita perkenalkan langsung, kita sambut sama-sama. Iya. Jadi dia, halo Kang Yuke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Ustadz Yuke di sini. Saya panggilnya Pak Ustadz aja kali Iya, ya. aku manggilnya Kang Yuke deh, boleh. Nah, Boleh Pak Ustadz, Kang? gimana sih Boleh. kita cerita kilas balik atau berhijrah? Ini kok bisa sampai berhijrah seperti itu? Orang kalau ngelihat tadi pakai singlet, ke sekarang kayaknya gimana gitu. Iya, kok beda gitu kan? Enggak, masalahnya dari hitam ke putih itu ada abu-abu, ini yang gak enak nih. Apa itu abu-abunya? Abu-abu, sini pengen diskotik, ini pengen ke masjid. Tapi pernah ngerasa kayak gitu bingung ya, dulu? Bang? Iya dong. Waktu mau hijrah tuh sempat, aduh aku pengen tetap disko nih. Pernah kayak gitu? Iya dong. Kamis di masjid. Iya, Jumat? Jumatnya di Biwan. Jadi ada titik-titik galau ya ketika Tapi ingin lama-lama berhijrah. ketika kita fight terus, lama-lama makin kuat yang satu pihak itu. Oke, waktu bicara mengenai hijrah, kira-kira gitu, entah mungkin Kang Yuke mimpi kah Iya. atau Awal mulanya ngobrol gitu ya. sama teman, dapat wangsit atau gimana sampai akhirnya benar-benar hijrah tuh gimana Nggak ceritanya ada, Kang? cuman satu, mikir. 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 Mikir pas umur 40 kan waktu itu kan. Ternyata di Quran 40 tuh expired age, ntar deh nyampe 40 kerasa deh. Kenapa ini ya ada yang nggak enak gitu loh. Baca udah mulai gini kan. Nah, dicabut sedikit-sedikit nikmat Allah. Oh iya, betul. Nah, saya tuh kena di situ ngelihat teman saya, ini orang kenapa mukanya happy banget, tapi nggak kayak amat gitu loh. Tapi happy aja. Enak gitu deket dia. Saya tanya kepada dia apa? Satu kuncinya, taat beres semua. Taat beres semua. Taat tuh ngapain? Nah, baru dia dakwahnya bagus sama teman saya satu dari Perth. Ya. Jadi dia dakwahnya enak, bikin orang mikir, bukan doktrin. Bikin orang jadi apa, kayak bosen, ngantuk gitu, bukan gitu ya? Enggak, ini dia bikin kita mikir. Oke, terus berpikir Misalnya gini supaya bener nggak ya gitu ya? Nih, dia nanya gini nih, yuk ini gitar jadi sendiri, apa ada yang bikin? Kan kita jadi mikir gitu. Ya gila lu, ada yang bikin pasti kan ya? Iyalah. Nah, itu lama-lama ke badan kita, ini ada yang bikin apa jadi sendiri? Nah dari situ kita Ada yang berpikir bikin. ya. Terus gimana? Sekarang dia yang disuruh bikin, disuruh ngapain? Nah, mahal nggak? Ini kan badannya mahal nih. Iya. Masa digituin lama, kan kita otaknya duit semua tuh. Betul. Ya. Dunia aja ya. Sekarang jari lu gue beli 100 juta mau nggak katanya? Hah? Ya enggak lah. Gila. 10 M. 1 M. 1 M. Mata ke sini lama-lama mahal semua kan? Iya. Sama dia cuma disuruh ngadep doang.
Wong mikir tuh umur 40, umur segini belum mikir biasanya. Iya benar-benar. Tapi saya udah mikir sih ini benar juga. Bisa aja Reza. Oke, nanti kita lanjut lagi Kang Yuke. Tapi sebelum kita jeda iklan, kita mau hadirkan satu narasumber lagi ya. Tapi kita lihat dulu informasinya, Nak. Ini ada, kalau ini dulu mantan rocker yang berhijrah, ini juga ada juga yang muda juga yang musisi berhijrah. juga. Musisi juga. Oke, Kita baiklah. lihat. Masih ingat dengan Barry Mano? Ya, ia adalah rapper atau yang biasa disebut MC dari Saint Loco. Setahun lebih menjadi mualaf, ia mengaku tidak mudah memutuskan untuk berpindah. Keputusannya itu menuai pro dan kontra, dan banyak pendapat yang tidak menyetujui dengan keputusannya untuk berhijrah. Namun Barry bersyukur keputusan ini mendapat dukungan dari keluarga terdekat, terutama sang bunda. Barry merasa mempunyai ibu yang sangat luar biasa karena dapat menerima dan merestui apa yang ia pilih untuk saat ini, walaupun awalnya kaget dan tidak percaya. Hal tersebut membuat Barry menjadi merasa terharu. Barry kini mengubah nama menjadi Muhammad Barry Al-Fatah Mano. Tidak hanya keluarga, rupanya sejumlah teman karibnya memberi dukungan penuh atas keputusan ini. Meskipun sekarang mereka berbeda pendapat dan keyakinan. Barry juga merasa beruntung karena memiliki saudara yang walaupun sudah berbeda, tetapi paling menerima dan mendukung dirinya. Nah itu dia, sudah datang di sebelah saya ini pemirsa. Ini dia, ada Muhammad Barry Al-Fatah atau Barry Saint Loco. Assalamualaikum, selamat datang Mas Barry. Mas Barry. Mas Barry tadi saya lihat sekarang sibuknya masih musik-musik juga atau ada kesibukan lain? Masih tetap main musik, kan profesi saya emang musisi. Musisi ya? Cuman mungkin sekarang bermusiknya dengan apa ya? Dengan konten yang lebih positif aja sih. Oke. Nah, ketika kita lihat titik balik atau hijrah, kalau tadi Ustadz Yuka mengatakan ada melihat sosok orang yang kok dia ini sangat selalu tenang, happy terus gitu ya. Kalau Mas Barry ini karena apa? Kabarnya dulu di tahun 2013 pernah kena ada masalah, kena siram air panah gitu. Terus ada sempat masalah rumah tangga juga, mohon maaf. Tapi apakah itu menjadi salah satu titik balik ketika berhijrah? Ya mungkin bisa bilang gitu, kan sempat ngalamin up and down, terus ada di satu titik mungkin udah depresi banget kan, terus pingin jadi sosok yang normal, bisa nikmatin Sosok yang normal. hidup. Ya sebelumnya saya pernah jadi sosok yang agak abnormal, pernah ya 11 tahun ketergantungan sama narkoba, terus ya ngalamin berbagai macam masalah up and down gitu, ya udah akhirnya depresi bisa benar depresi berat ya. Sampai depresi berat. Sampai akhirnya ketika itu mendengar apa mimpi atau apa misalnya atau Enggak, sebetulnya nggak ada peristiwa yang luar biasa, ada tiba-tiba sinar dari langit. enggak ya? Apa common things dari ngobrol sama temen, bertukar pikiran, perhatiin orang sholat berjamaah, dengerin suara azan, terus tiba-tiba bem. Ada satu yang ya, merenggut di bikin dalam saya jadi jiwa. panjang banget gitu kan. Itu berapa lama tuh prosesnya, Mas Barry? Ketika memutuskan untuk hijrah? Saya berpikir kurang lebih sebulan, terus sebulan saya coba-coba mempelajari, terus pas udah bisa, waktu itu sih belajar sholat dulu sih. Kebalik kan, abis itu baru baca syahadat gitu.
jadi belajar dulu. Saya jajal dulu, pengen tahu gitu. Ternyata ya positif. Nanti habis iklan ini kita juga mau tanya sama Mas Berry. Kalau tadi Kang Yuke bilang sempat ada di posisi abu-abu. Betul. Antara galau ya, ada antara mau di putih atau balik lagi ke hitam gitu di posisi abu-abu. Nanti kita tanya seperti apa pemirsa. Tapi sebelumnya kita mau ingatkan juga untuk Anda yang mau telepon ke sini boleh gitu ya. Mau ngobrol-ngobrol sama Kang Yuke atau sama Mas Berry boleh di 021 314 1360. Nanti akan kita buka segmennya. Usai jeda berikut di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.